Zyrex, kalian tuh nggak ikutan naikin harga PC kalian? Masa all-in-one PC kayak gini harganya masih 6 jutaan aja? Padahal ini pakai prosesor Intel Core Gen 12, jadi performanya masih cukup kekinian. RAM masih 8 GB, nggak dipangkas jadi 4. Bisa pasang 2 SSD juga di sini. Bahkan dia pakai layar IPS dengan keluarga mood nyaris 100% sRGB. Ada Windows-nya pula ya. Ya, all-in-one PC yang satu ini adalah Zyrex AIO Orion, yang harganya masih sangat terjangkau. Jujur aja, kami cukup terkejut karena ternyata harga all-in-one PC ini masih masuk akal banget untuk speknya. Masuk akal itu maksudnya untuk hitungan tahun 2025, padahal sekarang 2026 ya. Dan sekarang udah tahu sendiri lah kalau harga komponen PC itu lagi naiknya tinggi banget. Nah, tapi pertanyaannya kan pasti gimana performa dan fiturnya. Nah, sebelum kita nyampe ke sana, kita mulai dulu dari spesifikasinya. Oke, untuk spesifikasi utamanya, prosesor pakai Intel Core i3 1215U, fabrikasi Intel 7, base power 15 watt. Dia punya 6 core, 8 thread yang terdiri dari 2 performance core dan 4 efficient core. Untuk Intel Smart Case-nya ada di 10 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit, dan tentunya IGP ini sudah mendukung fitur Intel QuickSync dan akselerasi video AV1. Untuk memori atau RAM-nya yang terpasang adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Tenang ya, karena all-in-one PC ini punya 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kapasitasnya dan dijadikan dual channel. Untuk storage itu 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Menariknya, all-in-one PC ini punya slot M.2 kedua, jadi kita bisa nambah storage tanpa mengganggu SSD utamanya. Dan di sini kami juga menemukan konektor SATA dan tempat memasang hard disk atau SSD 2,5 inci. Tapi sayangnya nggak ada kabelnya di sini ya. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel yang sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk adapter atau power supply-nya ini 65 watt, dan ini membuat all-in-one PC ini aman untuk tempat tinggal dengan daya listrik yang kecil seperti yang 450 VA atau 900 VA. Ingat, ini cuma 65 watt saja maksimum loh itu ya. Untuk OS dia pakai Windows 11 25H2. Body form factor-nya ada all-in-one PC, materialnya polikarbonat untuk body dan logam untuk kaki penyangganya. Warnanya adalah silver. Nah, untuk desain all-in-one PC ini penampilannya tampak elegan dan profesional, jadi cocok juga digunakan di perkantoran. Bentuknya pun menyerupai LCD monitor, jadi hemat tempat di atas meja. Selain itu, desainnya jadi membuat meja kerja lebih rapi dan bebas dari kabel yang berseliweran. Untuk bobotnya, all-in-one PC ini ada di 3,86 kg. Untuk display, ini ukuran 23,8 inci ya, biasanya dibilang 24 inci sebetulnya ya. Untuk resolusi 1920x1080 pixel dengan refresh rate sampai 100 Hz. Panelnya adalah panel IPS. Kalau kami ukur dengan alat kami, hasilnya tingkat kisaran maksimumnya ada di 284 nits. Gamut coverage ada di 93% sRGB dengan gamut volume di 98,5% sRGB. Ini berarti layarnya udah lumayan bisa lah dipakai buat editing yang butuh akurasi warna cukup baik. Tentunya dipakai untuk streaming film juga mantap ini ya. Layar ini punya permukaan non-glare, jadi minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan pemakaian. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain tipis seperti monitor keluaran terbaru saat ini. Untuk ergonomi, layar ini hanya bisa diatur kemiringannya ke arah depan dan belakang saja. Nah, all-in-one PC ini dilengkapi dengan kamera sensor 5 megapiksel. Kamera ini mampu menangkap gambar dan merekam video hingga resolusi 5 megapiksel, tapi aspek rasionya di 4:3. Kalau aspek rasio dibuat jadi 16:9, dia bisa menangkap gambar hingga resolusi 3,7 megapiksel dan merekam video hingga resolusi 1440p. Tinggi juga ya. Uniknya, kamera ini menggunakan mekanisme pop-up, jadi kita bisa memunculkan dan menyembunyikannya seperti ini. Mekanisme ini juga membuat kita lebih aman dari risiko diintip meskipun kameranya mungkin kena hack ya. Nah, untuk sebuah kamera di all-in-one PC 6 jutaan, ternyata kualitasnya cukup memuaskan saat kita uji di resolusi tertingginya. Bahkan kamera ini masih bisa menangkap detail gambar dengan cukup baik. Mikrofon juga bisa menangkap suara kami dengan jelas. Secara keseluruhan, kamera dan mikrofonnya udah siap pakai untuk video call atau online meeting. Oke, saat ini kita uji kemampuan kamera dan mikrofon dari all-in-one PC Zyrex yang satu ini. Perlu diketahui, perangkat ini punya kamera bawaan yang bisa merekam video up to 1944p 30 fps di format 4:3. Dan untuk kualitas perekaman audionya kurang lebih seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Oh iya, perlu diingat juga kalau misal kalian mau hasil kualitas videonya sebagus ini, pastikan kalian menempatkan all-in-one PC ini di ruangan dengan kondisi cahaya yang memadai ya. Nah, all-in-one PC dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan lubang keluaran suara ke arah bawah. Untuk kelas harganya, kualitas speakernya sebenarnya sudah lumayan oke dan terdengar cukup kencang. Hanya saja, suara frekuensi rendahnya aja yang masih terasa kurang ngebass gitu ya. Nah, untuk konektor dan tombol, kita lihat di bagian belakang. Ada satu 3,5 mm audio jack. Ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type A. Ada satu HDMI 1.4. Lalu ada 2 lagi USB
USB 3.2 Gen 2 Type A, ada 1 gigabit Ethernet dan ada 1 DC in. Kalau dari bawah kita lihat ini ada 1 USB 2.0 Type A dan ada 1 USB 2.0 Type C. Kemudian ada tombol volume up and down, ada tombol brightness up and down dan tombol power. Ini cukup mengejutkan ya. All-in-one PC 6 juta ini ternyata punya 4 konektor USB 3 10 Gbps di sini. Biasanya di harga segini dapatnya 2 atau maksimum 4 USB 3 yang 5 Gbps. Oke, lanjut untuk cooling system. All-in-one PC ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan 1 kipas. Pembuangan udaranya itu menuju ke arah atas. Nah, untuk keyboard dan mouse, All-in-one PC ini menyertakan keyboard dan mouse dalam paket penjualannya. Oke, dari aspek performanya sekarang. Pada pengujian ini kita akan menguji All-in-one PC ini dalam 2 kondisi, yaitu single channel 8 GB dan 2 channel 16 GB alias 2 kali 8 GB. Kita mulai dari Cinebench R23. Di stabilitas selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 4.500 poin dengan skor yang bisa dipertahankan ada di 4.330 sampai 4.360 poin. Untuk suhu kerjanya, pada saat melakukan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, suhu kerja prosesor terlihat bergerak naik dari 72 derajat Celcius hingga mencapai 93 derajat Celcius di akhir pengujian. Untuk konsumsi dayanya ada di kisaran 48 sampai 59 watt. Oke, sekarang mari kita masuk ke Adobe Premiere Pro 2026. Kali ini kita menggunakan workload pengujian baru dengan video berdurasi yang 5 menit. Di sini kami menumpuk 2 video dengan metode picture in picture lalu tambahkan teks dengan sedikit color grading. Kalau kita pakai OpenCL, videonya 5 menit ya, ingat ya. Untuk pakai single channel yaitu 10 menit 57 detik. Sementara kalau kita pakai dual channel alias pakai 16 GB, selesai dalam waktu 7 menit 16 detik. Dari waktu ekspor tadi sepertinya All-in-one PC ini lebih cocok untuk editing video di 1080p 30 fps ya, bukannya 60 fps. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan Full HD video exporting dengan OpenCL, lagi-lagi suhu kerja prosesor terlihat bergerak naik dari 65 hingga mencapai 87 derajat Celcius di akhir pengujian. Tapi masih dalam batas aman. Sementara untuk konsumsi dayanya dari kisaran 53 sampai 59 watt. Kita masuk ke DaVinci Resolve 20.3. Di aplikasi ini kami juga menggunakan video dan metode editing yang sama seperti di Premiere tadi. Jadi ini yang baru ya. Kita pakai video yang 5 menit. Kalau pakai single channel saya dalam waktu 16 menit 32 detik. Kalau dual channel 15 menit 8 detik. Di sini juga terlihat kalau All-in-one PC ini lebih cocok untuk editing video di 1080p 30 fps. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Full HD video export, di sini suhu bergerak naik dari 71 hingga mencapai 91 derajat Celcius di akhir pengujian. Sementara untuk konsumsi daya ada di kisaran 50 sampai 61 watt. Sekarang kita masuk ke CapCut. Lagi-lagi kita juga menggunakan video dan mode editing yang sama seperti 2 aplikasi sebelumnya. Untuk single channel itu butuh waktu 6 menit 18 detik. Sementara kalau dual channel udah 4 menit 2 detik. Jadi sudah lebih cepat ya kalau pakai dual channel ya ketimbang durasi video sendiri. Jadi kalau pakai CapCut, All-in-one PC ini jadi cocok untuk edit video di 1080p 60 fps seperti sampel video yang kami gunakan. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan Full HD video export, suhu kerja prosesor bisa terlihat masih bisa dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Sementara konsumsi dayanya ini cukup rendah di 43 sampai 55 watt saja. Oke, kalau nanya 3D Mark Time Spy graphics score berapa? Untuk single channel itu 784 poin, sementara untuk dua channel di 881 poin. Terlihat ada peningkatan performa IGP sekitar 12% kalau kita upgrade memorinya jadi dual channel. Oke, karena dual channelnya lebih kencang, jadi kami langsung aja tes game dengan dual channel dan untuk performanya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk game yang terakhir ini suhu kerjanya kita lihat ya, setelah setengah jam main GTA 5, suhu kerja prosesor terlihat ada kisaran 87 sampai 90 derajat Celcius. Sekarang kita lihat untuk konsumsi dayanya bagaimana kalau kita streaming 4K 60 YouTube. Ya, bisa ya 4K 60 streaming di sini ya. Itu makan 38 sampai 55 watt. Sementara dalam kondisi idle ya, hanya Windows-nya aja itu dia ada di kisaran 32 sampai 36 watt.
Oke, sekarang kita lihat biaya pemakaian listriknya. Dari hasil pengujian tadi, kita coba asumsikan untuk daya tertingginya yang maksimum di 61 watt. Nah, kalau all-in-one PC ini dipakai terus-menerus selama 12 jam sehari ya, maka biaya pemakaian listriknya adalah sekitar Rp1.057 per hari ya. Jadi pemakaian listrik selama 30 hari kurang lebih sekitar Rp31.170. Tentunya kalau beban kerjanya lebih rendah dan durasi pemakaiannya tidak selama itu, maka dayanya juga akan lebih rendah dan biaya listriknya ikut turun. Seharusnya sih kalau kalian pakai normal sih itu akan ada di bawah itu. Ya jadi maksimum tadi ada di 31 ribuan ya selama 30 hari. Oke, kita lanjut untuk storage test ya. Dengan kristal Dismark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3053 MB per second dan tulisnya di 1543 MB per second. Ini udah tergolong kencang untuk SSD dengan kapasitas 256 MB. Nah, untuk harga menurut Zyrex Indonesia harga resminya ada di Rp6.999.000. Garansinya dia dapat 1 tahun dari Zyrex Indonesia. Kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM terpasang itu baru single channel. Sangat disarankan untuk upgrade ke dual channel supaya lebih optimal, lebih kenceng ya. Saran kami sih nambah 1 keping RAM 4GB aja deh kalau mau hemat upgrade-nya ya. Harusnya nggak terlalu mahal kalau 4GB ya ketimbang 8 ya. Lalu untuk suhu kerja itu agak tinggi kalau kita pakai buat main game ya, walaupun masih dalam limit amannya si prosesor. Lalu di sini tidak ada kabel untuk masang storage yang SATA. Dari sisi menariknya ini praktis, siap pakai, hemat tempat di atas meja, dan dia udah pakai Intel Core i3 yang Gen 12. Ini mumpuni untuk editing video Full HD 30 fps. Kalau mau pakai yang 60 fps masih kuat, tapi pakai CapCut ya. Dan dia juga masih kuat gaming tipis-tipis ya. Ini irit daya pula, RAM-nya masih bisa di-upgrade, bisa pasang 2 SSD juga di sini. Layarnya IPS 100Hz dengan color gamut nyaris 100% sRGB. Konektor juga melimpah, ada 4 buah USB 3.2 Gen 2. Lalu Windows 11-nya sudah disertakan. Dan harganya jadi sangat menarik untuk spesifikasinya. Jadi pertanyaannya, Zyrex AIO Orion ini cocoknya buat siapa? Nah, buat dipakai di rumah pasti bisa banget ya. Bentuknya seperti LCD monitor, bikin dia nggak banyak makan tempat. Jadi cocok untuk apartemen, rumah yang kecil atau kos-kosan. Dan dia juga irit listrik, jadi aman buat yang daya listriknya kecil. Mau dipakai buat PC di kantor harusnya nggak jadi masalah, asal pekerjaannya sesuai dengan spek si all-in-one PC ini. Apalagi kalau pekerjaannya nggak butuh spek terlalu tinggi seperti layanan front desk, resepsionis, administrasi, atau ya UMKM pada umumnya ya. Mau dipakai sebagai komputer di sekolah atau tempat kursus pastinya juga masih bisa selama aktivitasnya memang cocok untuk all-in-one PC ini. Bahkan sebetulnya untuk konten kreator pemula yang bikin video pendek 1080p 60 fps kalian ngedit pakai CapCut, wah ini masih lancar-lancar aja di sini. Ya, pada akhirnya saya harus bilang good job Zyrex. All-in-one PC kalian tetap punya harga yang menarik untuk spesifikasi yang ditawarkan. Jadi, kalau butuhnya PC desktop siap pakai, hemat tempat, irit daya, dan masih bisa di-upgrade dengan performa yang sepadan dengan harganya, atau tepatnya performanya lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Ya, si Zyrex AIO Orion ini bisa jadi salah satu pilihan yang sangat menarik.